Perkenalkan, nama saya Angelus Petralahi, NIM 19011131163, jurusan Sosiologi 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas teori modernisasi dari sosiologi pembangunan, dan salah satu tokoh dari teori modernisasi ini adalah David Miscellany. David Miscellany merupakan seorang ahli psikologi. Beliau menjadi tertarik terhadap masalah pembangunan karena melihat kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di masyarakat di banyak belahan dunia ini. Dari buku lain yang saya baca, bahwa David Miscellany sangat tertarik dan menganalisis pemikiran-pemikiran dari Max Weber tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme. Dari sini David Miscellany sampai pada satu konsep yang kita kenal sekarang dengan the need for achievement, kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi, atau yang lebih kita kenal sekarang dengan singkatan and achievement. Etika Protestan sama halnya dengan etika Protestan, keinginan, kebutuhan, dan dorongan untuk berprestasi tidak dilihat hanya dari sekedar imbalan saja. Orang yang memiliki an achievement yang sangat tinggi, yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi, tidak akan merasakan bangga dengan imbalan dari hasil kerjanya, tetapi akan memiliki kebanggaan jika hasil kerjanya sangat baik. Nah, di sini ada kepuasan batin tersendiri jika pekerjaan yang dilakukannya itu dengan baik dan sempurna, seperti itu. Nah, pada teori ini material menjadi faktor sekunder, tidak menjadi hal yang utama lagi. Nah, selanjutnya misalnya mengatakan bahwa jika dalam sebuah masyarakat terdapat banyak orang yang memiliki an achievement, maka dapat diharapkan dari masyarakat itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Nah, lalu dari data penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh David Miscellany, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi dan lajunya pembangunan itu dilihat dari selalu didahului dari nilai and achievement yang tinggi pada karya sastra yang ada pada saat itu. Nah, sebaliknya, jika an achievement pada karya-karya sastra itu tidak baik seperti itu atau tidak tinggi, maka dapat dipastikan penurunan pertumbuhan ekonomi akan terjadi pada saat itu. Nah, metode penelitian ini juga dipakai untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Spanyol. Tidak hanya di Spanyol, tetapi juga dipergunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi di Inggris. Nah, pada saat itu di Inggris ada dua gejala pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu adalah gejala pertumbuhan ekonomi pada abad ke-16, dan yang kedua pada tahun 1800-an pada saat revolusi industri yang terjadi di Inggris. Nah, dari hasil penelitian ini, David Miscellany semakin yakin jika pertumbuhan ekonomi itu dan laju pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh nilai and achievement yang terdapat pada hasil karya sastra yang ada pada saat itu. Nah, lalu setelah itu dari buku yang lain saya baca, yang buku teori pembangunan dari Arief Budiman, beliau juga mengkaji tentang cerita-cerita anak-anak yang yang kita ketahui bahwa cerita anak-anak itu tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur politik dan lain-lainnya, murni dari cerita anak-anak yang biasanya berisi tentang semangat perjuangan seperti itu. Nah, lalu dari buku yang saya baca dari Arief Budiman juga mengatakan bahwa David Miscellany ini mengatakan bahwa an achievement itu berbentuk seperti virus, dapat disebarkan gitu, dapat dikontaminasikan ke orang lain seperti itu. Nah, jadi an achievement itu bukan merupakan bawaan lahir
saat kita dari lahir begitu, tidak serta-merta kita langsung memiliki an achievement, tapi kita dapat mendapatkannya dari hasil proses belajar seperti itu. Nah, dari buku itu juga mengatakan bahwa an achievement ini yang paling utama dapat membentuk an achievement ini adalah keluarga. Nah, keluarga merupakan faktor utama yang dapat membentuk an achievement ini. Nah, beliau juga melakukan banyak penelitian, banyak melakukan pembelajaran manajemen di banyak negara untuk meningkatkan an achievement ini. Nah, pada kenyataannya hasil pembelajaran itu dan pendidikan yang dilakukan beliau tidak dapat menumbuhkan an achievement secara tinggi. Nah, maka dari itu, kesimpulan yang pasti dari beliau bahwa an achievement itu dapat ditumbuhkan dari hasil sosialisasi dari keluarga seperti itu. Itulah beberapa materi yang saya dapat dari pemikiran dari David Misselhen yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.